Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, hai Rasul, tentang kiamat. Kapan terjadinya kiamat itu? Katakan olehmu, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang dapat menjelaskan tentang waktunya selain Dia. Thaqulat fis samawati wal ardh. Amat berat, amat besar huru-hara terjadi di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka menanyakan kepada engkau seakan-akan engkau tahu benar tentang itu. Qul innama ilmuha indallah. Katakan, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah sholat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Tentu dengan tidak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Selawat bering salam semoga tercurah untuk junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul ceramah singkat kita pada siang hari ini, memahami tanda-tanda kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali disebutkan tanda-tanda kiamat. Umumnya kita sering terpaku
pada tanda-tanda yang bersifat fisik. Misalnya seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Muslim, ada 10 di antaranya terjadi kabut asap yang tebal, turunnya makhluk aneh yang nama dabbah, turun dajjal, matahari terbit dari barat, tenggelamnya bumi bahagian barat, bumi bahagian timur, tenggelamnya wilayah timur tengah, terus turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Semua itu dalam bentuk fisik. Tapi juga ada ulama memahami secara maknawiyahnya. Nah, pada saat ini saya akan kemukakan ada beberapa tanda yang bukan dalam bentuk-bentuk fisik, melainkan berupa fenomena sosial yang akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam sebuah hadis disebutkan, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yusbatal jahl wa yushrabal khamr wa yazharaz zina. Ada 4 tanda-tanda kiamat semakin dekat, kata Rasulullah. Pertama, ilmu sudah semakin terangkat. Yang maksud terangkat ini terkesampingkan dari kehidupan umat manusia. Lalu kejahilan semakin menancap di mana-mana. Minuman keras atau khamar semakin menjadi kegandrungan banyak orang. Yang keempat, perzinaan semakin merajalela. Di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang berarti kiamat. Ada al-tammah, ada al-qiyamah, tapi banyak juga dengan as-sa'ah. Sa'ah itu dalam makna harfiahnya juz'un qalilin ghairi muhayyanin minaz zaman. Demikian menurut Mustafa Al-Marraghi. Bahagian terkecil dari waktu, sa'ah, sudah jadi bahasa kita, sesaat. Tapi dalam terminologi syar'i, kata sa'ah dalam Al-Quran itu lebih menunjuk kepada peristiwa kehancuran alam semesta. Sa'atun kharabil alam wa mautu ahlil ard jami'an. Terjadinya kehancuran alam semesta dan kematian semua makhluk hidup yang ada di bumi. Itu kiamat. Yang juga disebut dengan as-sa'ah. Lalu bagaimana dengan as-sa'ah yang disebutkan dalam hadis tadi? Ada 4 tanda-tanda. Pertama, ayyurfa'al ilm. Ketika ilmu sudah semakin terkesampingkan. Kalau saya memahami dari 2 sisi. Apa artinya ilmu terkesampingkan? Orang tidak mau lagi bersusah-susah belajar agama secara serius. Cukup postingan-postingan di YouTube. Nah, itu orang tidak mau berilmu tentang Islam secara mendalam. Lalu orang tidak lagi menjadi kebanggaan kalau anaknya sekolah agama, karena yang terbayang jadi apa kamu nanti. Itu yang pertama. Sehingga ilmu agama itu semakin menipis. Pemahaman yang kedua, banyak orang berilmu tapi yang dilakukannya tidak cocok dengan keilmuannya. Teori-teori dia cukup paham. Teori di bidang ekonomi, teori di bidang hukum, teori di bidang kenegaraan,
tapi yang dia pakaikan lebih kepada keinginan hawa nafsu. Itu ayyurfa'al ilma. Ilmu nanti akan semakin tersingkirkan orang. Misalnya seminar-seminar semakin marak. Sekarang sejak Covid pandemi namanya webinar. Seminar melalui Zoom meeting. Orang bisa di rumah saja ikut. Tapi hasilnya untuk apa? Tidak terpikirkan. Yang terjadi jauh dari teori-teori ilmu itu. Yang kedua, wa yusbatal jahlu. Apabila ilmu sudah terkesampingkan, makanya muncul kejahilan di mana-mana. Kejahilan disebabkan oleh kebohongan-kebohongan, dan kebohongan-kebohongan itu dilandasi oleh kepentingan. Orang tidak malu, tidak takut berbohong untuk kepentingan dia. Itu ciri-ciri kejahilan itu. Kenapa? Karena ilmu sudah dipakai lagi. Lalu yang ketiga, wa yashrabal khamru. Khamar sudah menjadi kegandrungan banyak orang. Apa itu khamar? Al-khamru ma khamaral aql. Zat-zat yang dapat mencemari akal fikiran, membuat otak sebagai sarana berpikir tidak dapat lagi berjalan secara normal, tercemar oleh zat-zat yang sekarang muncul dalam bentuk narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang membuat orang penuh ketagihan, tapi daya rusaknya sangat dahsyat. Lihat sekarang, semakin marak saja terdengar dalam pemberitaan masuknya barang haram itu ke negeri kita. Kelalaian siapa? Cukup kita saja yang menilainya. Bahkan orang yang sedang terhukum di penjara, narapidana pun masih bebas berbisnis barang itu. Kalau pemakai mungkin banyak kalangan muda, tapi kalau yang dewasa mungkin bisnisnya, karena sangat menjanjikan. Kalau itu sudah semakin marak, itu tanda kiamat semakin dekat. Yang keempat, ketika perzinaan tidak menjadi hal yang tabu. Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati saya tidak boleh, apalagi melakukan. Di dalam kata taqrabu itu termasuklah hal-hal yang akan mendorong orang, yang akan membiarkan orang melakukannya sebebas mungkin, seperti pornografi, pornoaksi misalnya. Tapi yang disayangkan, kasus-kasus video-video porno, untuk pelakunya hukumannya tidak seberapa, tapi justru orang yang mengungkapkan untuk supaya orang tahu beginilah kejadian sekarang, justru yang mengungkapkan itu yang berat hukumannya. Kapan kejahatan, kapan kemaksiatan itu akan semakin berkurang kalau orang yang mengungkapkan lebih berat hukumannya dari pelakunya sendiri. Kiamat terbagi dua, kata Imam Rasyidullah. Ada kiamat kubra, ini sekali terjadi di akhir zaman, dan ada kiamat sugra. Kiamat sugra bisa terjadi berulang-ulang kali, menimpa satu umat, satu kaum, satu bangsa. Terjadinya kehancuran nilai-nilai moral, terkesampingnya nilai-nilai agama dari kehidupan masyarakat. Bukankah itu satu malapetaka? Jadi jangan kita pahami kiamat itu hanya sekali di akhir zaman. Bisa terjadi berulang kali, tapi yakinlah ini hanya sekedar peringatan. Memang ada orang yang menanggapi secara pesimis. Oh, ini kan sudah diramalkan, sudah diprediksi oleh Nabi, apa boleh buat? Itu pesimis. Tapi yang memahami secara optimis, mari kita menangkal jangan terjadi gejala-gejala yang seperti itu. Kalau baru nampak sedikit gejala, cepat kita atasi, cepat kita tanggulangi,
agar tidak akan membahayakan kepada kehidupan orang banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini senantiasa beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan. Hujan yang turun dari langit akan membawa kesuburan dan sumber kemakmuran, bukan membawa bencana. Tanaman yang ditanam di bumi akan menghasilkan rezeki yang berkah bagi penduduk. Tapi kata Allah, walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Karena mereka telah banyak mendustakan, membelakangi ayat-ayat Allah. Dan sampai oleh para ulama, para dai, mereka buang ke belakang. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka ulah sikap dan perbuatan mereka sendiri. Nauzubillahi min zalik. Semoga tausiah singkat ini akan dapat menjadi bahan renungan bagi kita bersama agar kita terhindar dari bencana dan malapetaka yang menimpa masyarakat kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an